Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membicarakan keselamatan kerja. Pengertian umum keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan selamat. Selamat dalam hal ini adalah kualitas maksimal dari keadaan yang aman. Sedangkan keselamatan kerja adalah usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman. Aman pekerjanya, aman teman kerja, aman objek yang kita kerjakan, dan aman juga peralatannya. Kemudian sifat kecelakaan kerja itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi kecelakaan kerja itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh siapapun. Kecuali memang orangnya niat bunuh diri. Dan selalu tidak disengaja. Datangnya tiba-tiba. Selalu menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa. Kecelakaan kerja yang saya maksudkan adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungannya dengan suatu pekerjaan. Jadi kita sedang melakukan pekerjaan di suatu tempat kerja. Kemudian dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Prosedur keselamatan kerja itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, kewajiban suatu perusahaan itu diatur oleh undang-undang tersebut adalah melindungi keselamatan karyawannya. Kemudian kewajiban karyawan apa? Kewajiban karyawan itu mentaati, mematuhi ketentuan keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Yang dirugikan akibat kecelakaan kerja itu adalah satu, pekerja itu sendiri. Yang kedua adalah perusahaan. Yang ketiga itu negara. Walaupun ini tidak secara langsung. Setiap usaha mencapai keselamatan kerja menyangkut sarana dan unsur produksi. Yaitu apa? Ada 4. Manusia, alat kerja, waktu, dan kepercayaan. Sebab-sebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah manusia. Kalau manusianya ini tertib, disiplin, tentu saja mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian alat kerja. Alat kerja yang sesuai dengan standar itu akan atau mengurangi kecelakaan kerja. Kalau ada palu yang kepalanya ini sudah kocak, hampir lepas, itu harusnya segera dibetulkan. Kalau tidak, nanti bisa terlempar dan mengenai faktor-faktor kerja tadi, seperti teman kerja kita, objek kerja, dan lain-lain. Kemudian menyangkut waktu. Tentu saja dengan adanya kecelakaan kerja itu menyebabkan waktu kerja itu bertambah lama. Sehingga kalau kita selamat, sebaliknya kita bisa menghemat waktu itu. Dan akhirnya kita bisa menghemat biaya produksi dan bisa berkompetisi dengan pesaing kita. Kemudian kepercayaan. Jadi pelanggan kita itu akan percaya kepada kita kalau sistem kerja di perusahaan kita itu tidak pernah menimbulkan kecelakaan. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita membetulkan rating gitu aja atau tanda belok. Kemudian pekerja kita itu sembrono.
menggunakan sabuk yang depannya itu ada gespernya, kemudian menggores ke mobil, itu kan sudah merupakan kecelakaan kerja. Akhirnya apa? Si pemilik mobil itu tidak percaya dengan kita. Tadi saya betulkan ratingnya betul, tapi catnya itu lecet. Jadi dia ngecatkan juga mahal. Oleh karena itu akan berimbas kepada kepercayaan. Kalau pengen selamat, ya manusianya ini harus tertib. Harus mematuhi tata tertib dan prosedur keselamatan kerja. Yang kedua, alat kerja itu. Alat kerjanya ini harus standar. Jadi kualitasnya juga harus baik, kondisinya harus baik. Berikutnya kita lihat apa sebab-sebab kecelakaan kerja itu. Satu adalah dari faktor manusianya. Banyak hal itu yang disebabkan terburu-buru maka menyebabkan kecelakaan. Harus terprogram. Kalau memang tidak tercapai waktunya, kita lanjutkan ke hari berikutnya. Tidak harus diselesaikan pada saat itu. Yang ini ada ilustrasi, jadi kalau kita keburu-buru, kemudian jalannya tidak melihat bahwa ada oli, ada alat di lantai, kemudian kamu terjatuh. Nah ini selanjutnya tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadi dari faktor manusia tadi yang pertama adalah keburu-buru, yang kedua tidak menggunakan APD atau tidak menggunakan alat pelindung diri. Ini bisa lihat ilustrasi berikut ini. Jadi ini gambar yang satu, ini tidak boleh dilakukan. Termasuk ini, ilustrasi di bawahnya, orang ngebur ini kan ada putarannya itu, jadi tidak boleh menggunakan glove yang terbuat dari kain. Apalagi sudah melubut. Di gambar yang kedua, itu gambarnya orang ngebur, yang benar itu seperti ini. Jadi pakai topi, kemudian pakai kacamata, terus tidak perlu menggunakan glove atau sarung tangan. Kemudian benda kerjanya harus dijepit oleh ragum, khusus ragum pada mesin bor. Kalau membersihkan serpian dari bor itu harus menggunakan kuas. Supaya tidak menggores ke telapak tangan kita. Kemudian topi ini tujuannya supaya ada pembatas ini, jadi ada pembatasnya supaya kita tidak sampai terlalu dekat pada putaran dan rambut kita itu tidak terbelilit ke situ. Berikutnya contoh lain adalah bekerja di car lift. Jadi pada waktu mulai mengangkat, jangan langsung diangkat penuh. Jadi diangkat dulu sedikit sampai rodanya itu lepas dari lantai, terus diperiksa dulu. Jadi roda ini jaraknya sudah terangkat sedikit, terus diperiksa dulu. Jangan digoyang-goyang. Jadi kalau walaupun sudah nempel, jangan digoyang, ini sudah mapan betul apa tidak perlu digoyang-goyang. Diperiksa saja secara visual. Oke, berikutnya yang perlu kita ingat-ingat adalah ada kelakuan pekerja itu yang sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja, mungkin dengan berbagai alasan. Jadi ini ilustrasi seperti ini. Jadi kalau ada orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap prosedur-prosedur keselamatan kerja, itu harus segera diingatkan. Kalau perlu segera diberi hukuman sesuai dengan standar yang berlaku pada perusahaan tersebut. Misalnya ada stop kontak yang sudah rusak, baik itu longgar atau sudah terkelupas, ya jangan digunakan.
Ini betulkan dulu, jangan langsung seadanya diganjel-ganjel dengan kain dan sebagainya menyebabkan konslet. Yang seperti ini jangan dipaksakan untuk dipakai. Betulkan dulu, walaupun kamu sedang ditunggu oleh pelanggan. Karena ya jangka panjangnya itu akan lebih baik kalau kita betulkan dulu. Berikutnya, apakah kecelakaan dapat dicegah? Nah, kita ini dalam rangka mencegah kecelakaan. Jadi jangan sampai kecelakaan menimpa kamu, maka saya beri teori untuk mencegah itu. Kecelakaan dapat dicegah dengan cara cari penyebabnya. Sebagai contoh begini, kalau kita latihan sepak bola, kemudian ada teman kita itu jatuh sampai kakinya patah. Itu tindakan perbaikannya, anak yang jatuh tadi, itu kita bawa ke rumah sakit dan dilakukan terapi di rumah sakit, kemudian sampai selesai, sampai sembuh. Itu adalah tindakan perbaikan. Kemudian tindakan pencegahannya, dicari penyebabnya. Kenapa dia sampai jatuh, kok sampai patah? Misalnya kok di situ terdapat lubang yang menyebabkan anak itu jatuh. Nah, lubangnya itulah yang kita tutup. Itu yang disebut pencegahan. Kalau yang sudah celaka ya sudah, kita bawa ke rumah sakit. Tapi yang lainnya jangan sampai celaka, maka lubangnya itu kita tutup. Itu yang kita cari penyebabnya, kemudian penyebab itu hilangkan. Itu bisa mengurangi kecelakaan kerja. Kemudian bagaimana kecelakaan kerja dapat dicegah? Menghindarkan tindakan yang tidak aman dari pekerja. Jadi kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan, itu diingatkan. Sebelumnya kita bekali, kita beritahu ini tidak boleh, ini boleh, dan sebagainya. Contoh misalnya kamu latihan praktek itu, kamu bergurau, itu melakukan tindakan yang tidak aman. Bergurau di tempat kerja itu adalah tindakan yang tidak aman. Kecelakaan itu dapat dicegah dengan menghindarkan tindakan yang tidak aman dari pekerja. Jadi jangan bergurau sambil kerja, bergurau di tempat kerja, itu harus dihindari. Berikutnya, tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah kecelakaan adalah mengusahakan lingkungan kerja yang tidak membahayakan. Ini, pada ilustrasi gambar ini adalah ruang kerja di mana di situ dilakukan penggantian oli, kemudian servis kendaraan yang di mana mengeluarkan asap kendaraan. Ini ventilasinya pada ruang itu harus baik, sirkulasinya itu harus berjalan terus. Uap-uap yang mencemari atmosfer itu segera hilang, jadi dikeluarkan. Nah, perlu dipasang blower. Kemudian jangan menginjak pedal gas dalam-dalam jika di belakang mobil kita ada orang lain yang sedang bekerja. Ini kan seperti nyembur atau meracuni teman kerja kita. Di samping itu bisa juga ada kesalahan teknis menyebabkan mobil itu bergerak tanpa kendali kita. Oleh karena itu memang harus mengetes kondisi mesin pada saat putaran tinggi. Ya ini harus hati-hati. Kita lihat dulu aman enggak, baru kita injak pedal gas. Kemudian sebab-sebab seseorang melakukan tindakan tidak aman. Mari kita lihat. Bisa jadi orang itu tidak tahu. Ya. Jadi dia melakukan tindakan tidak ngerti bahwa itu bahaya. Contoh kalau anak kecil itu misalnya ada kabel terkelupas, kemudian tidak ngerti bahwa setrum itu, dia tidak pernah kesetrum, dia melihatnya bahwa itu tidak bahaya, cenderung dipegang. Nah, ini adalah contoh sebab kecelakaan yang dilakukan oleh seseorang karena dia tidak tahu. Oleh karena itu,
Cara mengatasinya bagaimana? Diberi pendidikan dan pelatihan, termasuk kamu ini. Sekarang ini sedang dididik dan dilatih supaya ngerti bahaya dan bagaimana cara menghindarinya. Yang berikutnya adalah tidak mampu. Kalau dia tidak mampu menghindari kecelakaan itu, ya harus kita beri pelatihan. Kalau tidak, nanti imbasnya itu ke teman-temannya, karena teman-temannya yang tidak salah, yang sudah ngerti itu, bisa jadi korban yang paling parah. Kita ambil contoh aja, misalnya kita itu ngelas pada ruangan dengan ukuran sekitar 6 kali 10 begitu, terdiri dari setiap 2 meter satu pekerja. Kemudian itu kalau terjadi ledakan gas asetil ini, mungkin satu ruangan itu orang meninggal semua. Kemudian sebab lain adalah tidak mau. Jadi orang itu memang tidak mau melakukan prosedur keselamatan kerja. Nah, cara mengatasinya ya dengan pengawasan. Jadi orang-orang yang ngeyel ini harus diawasi. Kemudian juga dilakukan pembinaan yang ketat. Artinya kalau pelanggaran mungkin kita beri panisem, taruh tindakan-tindakannya sifatnya preventif maupun yang kuratif. Terus bagaimana mengatasi lingkungan yang tidak aman? Harus dihilangkan peralatan yang rusak, diganti dan diperbaiki. Diganti atau diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Kalau tidak bisa, harus diganti. Kemudian alat-alat yang berputar itu harus diberi pelindung. Supaya kalau dia lepas itu tidak menghantam pekerja atau benda lain. Jadi dilokalisir seperti itu. Contoh di kompresor itu kan ada penutupnya. Secara teknis itu dengan memasang alat pengaman. Kebakaran contohnya listrik itu diberi alat pengaman sekring dan sebagainya. Berikutnya adalah peranan karyawan dalam mencegah kecelakaan. Kita, jadi karyawan, itu harus turut aktif melakukan usaha pencegahan kecelakaan. Maksudnya aktif itu kalau melihat sesuatu yang memang berpotensi menimbulkan kecelakaan, kalau bisa itu segera dihilangkan dengan tindakan tadi. Kalau memang itu di luar kompetensi karyawan itu laporkan ke supervisor atau ke mandornya. Nanti biar mandornya yang mengatasi. Yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh karyawan dalam rangka mencegah kecelakaan. Itu yang kedua, mematuhi peraturan keselamatan kerja. Ada juragan atau tidak, ada supervisor atau tidak. Kita harus mematuhi peraturan keselamatan kerja itu. Karena kalau celaka itu bukan hanya mandor yang tidak ada di tempat itu tidak masalah, kamu sendiri itu bisa menderita yang paling parah. Oleh karena itu ada mandor, ada bos atau tidak, kamu harus mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk melindungi dirimu sendiri dan tentu saja teman, perusahaan, alat, peralatan, objek kerja dan sebagainya. Yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan adalah memberikan saran, nasihat bila rekan sekerjanya melakukan hal-hal yang membahayakan. Jadi tidak perlu ini kan bukan tugas saya untuk ngatur teman, itu kan ada supervisor. Jangan seperti itu. Jadi kalau memang melihat potensi kecelakaan, sekali lagi segera dilakukan menghilangkan potensi kecelakaan itu. Kecuali kamu sendiri tidak mampu menghilangkan, kamu laporkan ke supervisor. Berikutnya adalah menggunakan alat-alat keselamatan kerja. Ya, alat-alat keselamatan kerja itu ya banyak, diantaranya tadi yang sudah dijelaskan di depan. Kalau ngebur ya harus pakai goggles atau kacamata bur. Kemudian kalau ngangkat benda berat ya harus pakai katrol. Kemudian alat-alat keselamatan kerja lainnya ya seperti topi, kemudian pakaian kerja yang bagus, yang pakaian kerja yang sesuai dengan
keselamatan kerja yang aman. Seperti sepatu safety shoes itu. Jadi ujungnya kan ada besinya. Itu untuk melindungi kaki kita kalau terjadi benda-benda berat yang jatuh. Menjamin keselamatan kerja. Mekanik otomotif itu harus menggunakan topi. Ini supaya nanti banyak hal yang diantaranya adalah melindungi rambut ini dari bilitan benda-benda yang berputar. Kemudian ini supaya padnya yang di depan itu bisa melindungi kita dari benturan. Jadi pada waktu mau bentur benda tajam itu bisa terasa dulu sebelum kulit kita menyentuh, kita sudah terasa kita mau membentur karena ada ini padnya topi itu. Pakaian itu harus bersih supaya mobil yang kita betulkan itu tidak jadi kotor. Jadi jangan sampai nanti misalnya kamu mau membetulkan klakson, duduk di jok depan di mana depannya itu joknya itu ada terbuat dari bludru atau wool. Kemudian pakaianmu ini kotor, nanti kotoran itu nempel ke kursi itu menyebabkan pelanggannya ini mengeluarkan uang lagi untuk ganti jok itu. Karena yang dari bludru, wool, dan sebagainya ini sulit dibersihkan. Kalau toh bisa bersih nanti sudah tidak indah lagi bentuknya. Oleh karena itu pakaian kita harus bersih. Di sini jangan menggunakan bakel atau gesper tadi, nanti bisa menggores. Jadi jangan menggunakan dari logam. Selalu ada lap bersih di kantong. Ini supaya tangan kita kalau pas kerja jangan mengotori bagian lain dari mobil itu. Sepatu ini harus menggunakan safety shoes. Sudah saya singgung di depan bahwa safety shoes ini bisa melindungi kita dari sengatan listrik, melindungi kita dari benda berat yang jatuh, mengurangi bahaya tertimpa benda berat. Jangan menggunakan jam tangan atau cincin yang dari logam. Itu nanti bisa menyebabkan kamu terbakar kalau kena arus besar. Kena arus besar itu logam itu akan membara. Dan pada saat membara itu tidak bisa segera dilepas. Dan siapa yang mau melepas kondisi membara? Ditunggu dulu pas sampai dingin. Nah, pada saat itu urat nadimu sudah terbakar. Terus pakaian kotor jangan dipakai. Gespernya berlogam, dari logam jangan digunakan. Jangan menggunakan ring sabuk itu yang ada logamnya. Jam tangan itu tidak perlu yang menggunakan logam. Jadi kemudian tangan yang kotor itu harus dibersihkan dulu. Jangan malas wah ini jangan, harus dibersihkan karena nanti akan kotoran itu menyebabkan kerusakan. Karena ada bagian-bagian tertentu pada mobil itu yang kalau kena minyak itu sudah tidak indah lagi walaupun itu masih bisa digunakan. Selanjutnya bagaimana bekerja dengan aman dan rapi. Seperti ini. Jadi ini dicontohkan dalam ilustrasi bahwa yang teliti pada ini gambar yang pada waktu ngangkat mobil itu juga sebelum terangkat tinggi itu sudah di sekeliling ini kita periksa. Pada waktu terangkat tinggi juga diperiksa lagi baru kita masuk ke kolong mobil. Ini bekerja aman. Pada saat menggerenda itu yang benar harusnya benda yang digerenda itu dijepit dengan vice grip, ya, vice grip atau tang regem. Jangan menggunakan ini karena terpaksa dipegang dengan tangan karena kondisi benda yang kita kerjakan itu tidak memungkinkan kita jepit. Jangan menggunakan glove terbelilit. Berikutnya adalah ilustrasi jangan mengangkat benda kerja yang berat, itu jangan dilakukan secara manual sendirian, itu bisa akan mencederai punggung. Jadi gunakan katrol atau berdua atau bertiga dengan pekerja lain. Jadi kalau
amannya itu di atas 32 kilogram itu harus tidak boleh diangkat sendirian. Dan posisi ngangkatnya ini jangan menggunakan gerakan punggung, harusnya menggunakan gerakan lutut. Nanti saya peragakan tersendiri. Safe lifting tips. How do you lift objects? Do you keep your back healthy? One of the biggest causes of back injury is lifting objects incorrectly. So the big question is how to lift a light or heavy object safely. What is the recommended way to lift heavy weights? Of course, one of the common mistakes is rounding the back, which creates a serious risk of damaging the lumbar vertebrae. The deadlift is suitable for heavy weights. Keep your back straight. Hold the load as close to your body as possible. This principle is very important in lifting weights high. Variation: deadlift with arm support. Another option for lifting heavy objects is the squat. Here too, we must make sure to keep the weight near the body and keep the back straight. The erector spina muscles stabilize the spine. Another option is lunge with arm support. Resting the arm on the thigh directs the forces to the ground. Bend the knees and keep the back straight. This variation is like the squat, but with legs closer together. On the left, we see a movement that is not recommended because it creates ongoing damage to the lower back. On the right, we can see careful maintenance of a straight back. What about light objects and forward bending? Bending forward is not a contraindication in our daily life. It is a very important movement to be kept and maintained. In many occasions in life, we need and should use segmental rounded bending in healthy back cases, such as in tying shoes, picking a light object off the ground, etc. In many daily activities that are not involved with high or vertical pressure, rounding the spine comes naturally. What about bending forward with a pathological spine condition? In cases of various back pathologies, this pattern should be avoided due to intervertebral disc problems. In a pathological spinal condition, it is recommended to maintain a straight back even when lifting light objects. Note, you should consult with a doctor in any pathological condition. For lifting medium to heavy weight, keep your back straight. For a lightweight object, we need and should use segmental rounded bending. In a pathological spinal condition, it is recommended to maintain a straight back. There is no one way to bend. We should teach our students or patients various strategies for bending, allowing them to choose the right way depending on the specific functional demands. Berikutnya adalah pencegahan kebakaran. Karena unsur kebakaran itu ada 3, yaitu bahan bakar, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah panas. Maka untuk mencegah kebakaran, 3 unsur ini tidak boleh kumpul. Bisa dihilangkan salah satu atau dipisahkan 3-tiganya. Yang berikutnya adalah kita harus tahu letak alat pemadam kebakaran supaya kalau terjadi kebakaran kita itu segera bisa memadamkan. Kemudian jangan mendekatkan antara benda-benda yang panas atau yang menimbulkan api dengan bahan bakar. Jadi contoh dalam ilustrasi ini adalah benda-benda yang menyebabkan panas itu adalah ini, brander las atau torknya las itu. Kemudian orang merokok. Berikutnya adalah gerenda. Gerenda ini kalau dipakaikan menimbulkan percikan api. Kemudian heater. Ini jangan sampai dekat-dekat dengan satu, yaitu charging aki. Jadi itu proses charging itu menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah bahan bakar. Jadi jangan dekat-dekat dengan api. Kemudian tumpahan bahan bakar itu jangan sampai dekat api. Kalau tumpah dekat
api, maka segera dibersihkan. Berikutnya adalah menutup tempat sampah yang di dalamnya ada sampah-sampah yang mudah terbakar seperti kain bekas mengelap minyak, itu membuangnya harus pada tempat yang tertutup. Demikian yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah menangani kendaraan pelanggan. Kendaraan pelanggan ini harus kita perlakukan sehati-hati mungkin supaya hasil kerja kita itu bagus dan memuaskan pelanggan. Jadi gunakan vendor seat floor cover. Sebelum kerja ini harus sudah terpasang. Ini untuk melindungi bagian-bagian yang mudah tergores, mudah kotor ini supaya betul-betul terlindungi. Kemudian jaga juga kebersihannya. Walaupun sudah ditutup ini harus dijaga kebersihannya. Kemudian tangan pekerja itu harus selalu bersih supaya tidak menyebabkan kotoran di tempat lain atau benda-benda yang akan kita betulkan. Jangan menaruh benda tajam di kantong baju atau celana. Itu bisa menyebabkan kita sendiri luka dan bisa jadi juga melukai benda kerja. Berikutnya, bersihkan segera oli atau minyak rem yang tumpah. Jadi harus segera dibersihkan, tidak boleh nunggu. Begitu tumpah, tahu, bersihkan. Jika kita sudah hati-hati, tetapi ada minyak rem yang nempel di cat, maka itu harus segera disiram dengan air, supaya segera netral dan tidak menyebabkan kerusakan pada cat tersebut. Demikian penjelasan dari materi ini. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan nanti kita diskusi melalui chat di bawah channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.